Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mislina Elsani dari kelas 11 IPA 5. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah jurnal penelitian berjudul Efektivitas Program P4GN terhadap pencegahan penyalahgunaan nafza. Jurnal ini dibuat oleh Komariatus Soliha dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Jurnal ini diterima pada tanggal 2 September 2014, disetujui pada tanggal 14 Oktober 2014, dan dipublikasikan pada Januari 2015. Dari jurnal ini akan ada beberapa bagian yang saya bahas. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Jadi, jurnal ini membahas tentang keefektivitasan suatu program, yaitu program P4GN, di mana program tersebut merupakan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap nafza atau narkoba. Pertama yang akan saya bahas adalah pendahuluannya. Jadi, nafza adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang merupakan sekelompok obat yang berpengaruh pada kerja tubuh, terutama bagian otak. Di satu sisi, narkoba ini merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan. Namun, di sisi lain, jika penggunaannya tidak sesuai anjuran dokter, maka dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian. Nah, nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain adalah bahan atau zat atau obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak dan susunan saraf pusat, sehingga akan menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan atau adiksi, serta ketergantungan atau dependensi terhadap nafza. Penyalahgunaan nafza sendiri adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis nafza secara rutin atau teratur tanpa indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan nafza di dunia terus mengalami kenaikan, di mana hampir 12% atau sekitar 15,5 juta jiwa sampai dengan 36,6 juta jiwa dari penggunanya adalah pecandu berat dari nafza. Menurut World Drug Report tahun 2012, produksi nafza meningkat, salah satunya diperkirakan produksi opium meningkat dari 4.700 ton di tahun 2010 menjadi 7.000 ton di tahun 2011. Nah, menurut penelitian, jumlah pengedaran yang terbanyak atau jumlah narkotika dari jenis nafza ini yang terbanyak adalah ganja. Ganja menduduki peringkat pertama yang disalahgunakan di tingkat global dengan angka prevalensi 2,3% dan 2,9% per tahun. Kasus penyalahgunaan nafza di Indonesia dari tahun ke tahun juga terus mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2008 ada sebanyak 3,3 juta atau sekitar kira-kira 3.362.527 dengan prevalensi 1,99%, menjadi pada tahun 2011 itu menjadi 4 juta atau sekitar 4.071.016 orang dengan prevalensi 2,32%. Dan diprediksi angka tersebut akan terus meningkat di tahun 2015 menjadi 5,1 juta kasus atau 5,1 juta orang, tepatnya 5.126.913 dengan prevalensi 2,8%. Nah, diketahui 5,3% diantaranya yang pengguna atau yang masuk ke dalam kasus penyalahgunaan nafza adalah pelajar dan mahasiswa. Di Kalimantan Selatan berdasarkan
narkoba, yaitu menempati peringkat ke-6 pada tahun 2012 dengan jumlah kasus 1.188, yang awalnya peringkat ke-9 pada tahun 2011 dengan jumlah kasus 887. Nah, ibu kota Kalimantan Selatan yaitu Banjarmasin menempati peringkat pertama dari 12 kabupaten yang ada. Hal ini dilihat dari rekapitulasi data narkoba BNNP Kalimantan Selatan dan jajaran Polda Kalimantan Selatan tahun 2012 dan masih bertahan sampai tahun 2013. Ketergantungan nafza sendiri merupakan dampak dari penyalahgunaan nafza yang parah, dan hal ini sering dianggap penyakit karena ketergantungan ini ketika pengidapnya berusaha menghentikan dari rasa ketergantungan ini, pengidapnya akan mengalami gejala-gejala yang sangat amat menyakitkan, dan itu akan sangat sulit bagi pengidapnya untuk bisa bebas dari ketergantungan nafza. Selain mengganggu fisik, nafza sendiri bisa mengganggu atau menimbulkan kerugian di keluarga serta kehidupan sosial dari si penggunanya. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan nafza adalah pengetahuan, di mana suatu kondisi jika seseorang itu tahu bahwa hal yang akan dilakukannya akan berakibat buruk terhadap dirinya, otomatis orang tersebut akan memiliki pola pikir setidaknya kemungkinan tidak akan melakukan hal tersebut, yaitu penyalahgunaan nafza. Namun masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui atau belum secara jelas mengetahui tentang dampak buruk dari nafza, dampak buruk dari penyalahgunaan nafza, dan apa itu nafza sendiri. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa ada peningkatan pengetahuan yang signifikan setelah pemberian penyuluhan, sehingga jurnal ini atau penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan sosial masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan nafza atau pengertian dari nafza itu sendiri. Program P4GN merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BNN tahap tahun 2011 sampai tahun 2015 dengan tujuan mengendalikan penyalahgunaan nafza di Indonesia. P4GN ini dilaksanakan untuk menjadikan 97,2% penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan narkoba. Artinya, program ini ditujukan untuk menyadarkan pada masyarakat Indonesia tentang betapa buruknya dampak akibat penyalahgunaan narkoba. Nafza sendiri ini sebenarnya merupakan jenis obat-obat anestesi yang gimana kalau penggunaannya secara benar, ini akan berdampak baik di bidang kesehatan dan untuk tubuh juga akan baik. Namun jika penggunaannya tidak benar atau tidak sesuai anjuran dokter, maka akan menimbulkan ketergantungan yang dapat merusak sistem saraf pusat. Nah, saya akan menjelaskan tentang satu persatu dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang pertama, narkotika. Jadi narkotika ini merupakan obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan hilang kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya yaitu heroin. Jadi narkotika ini dibagi menjadi dua golongan. Yang golongan pertama yang tadi saya sebutkan. Nah, yang golongan kedua adalah narkotika yang memiliki khasiat pengobatan, tapi sering digunakan sebagai obat alternatif, tapi sebagai pilihan yang terakhir. Jadi ini bagus untuk kesehatan, namun dijadikan pilihan yang terakhir untuk pengobatan. Nah, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, maksudnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang menjelaskan tentang psikotropika. Nah, psikotropika adalah zat atau obat
baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan adanya aktivitas mental dan perilaku yang berbeda dari pengidap atau pencandu dari psikotropika ini. Biasanya pencandu akan mengalami perubahan sikap dan mental karena terjadinya kerusakan di sistem saraf pusatnya. Yang ketiga, ada zat adiktif, yaitu bahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang yang menggunakannya akibat timbulnya ketergantungan psikis seperti golongan alkohol, nikotin, dan sebagainya. Jenis-jenis nafza itu ada heroin, morfin, ganja, ekstasi, sabu-sabu, obat penenang, dan alkohol. Menurut Hawari seorang peneliti juga yang meneliti tentang penyalahgunaan nafza, sebenarnya sifat-sifat narkoba itu memiliki dampak berupa yang pertama, keinginan yang tidak tertahankan bagi pencandunya atau an overpowering desire terhadap zat yang dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya. Yang kedua, kecenderungan untuk menambahkan takaran atau dosis dengan toleransi tubuh. Terus yang ketiga, ada ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian zatnya dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan sejenisnya. Yang empat, ada ketergantungan fisik, yaitu apabila si pemakaiannya itu memakai zatnya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik berupa rasa sakit atau yang dinamakan gejala putus obat atau withdrawal symptoms. Sebenarnya penyalahgunaan nafza ini bisa didasari atas beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna nafza. Pada dasarnya itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Jadi yang pertama itu berasal dari diri sendiri atau si individu itu sendiri, di mana dia masih belum paham betul atau belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang nafza. Terus mungkin dari sikap, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan dorongan kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Jadi kan banyak orang yang memiliki masalah namun susah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jalan buntunya atau jalan salah yang diambilnya adalah mengkonsumsi nafza ini untuk menenangkan dirinya, karena nafza atau narkotika atau bagian-bagian dari nafza atau jenis-jenis dari nafza itu memiliki efek untuk menenangkan walaupun sementara. Kelompok kedua itu berasal dari lingkungannya. Maksudnya apa? Jadi penyalahguna narkoba kemungkinan saja itu akibat atau efek dari lingkungannya, mungkin dari teman-temannya, pergaulannya, keluarganya, atau pekerjaannya dan kelas sosial ekonominya yang membuat si orang pengidapnya itu memiliki tekanan dari beberapa kelompok sehingga mengakibatkan stres dan memicu keinginan untuk mengkonsumsi nafza sebagai obat penenang. Yang kedua yang akan saya bahas adalah metode dari penelitian ini. Jadi metode penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik yang menggunakan pendekatan cross-seksional karena data yang diperoleh melalui pengamatan tanpa adanya perlakuan dalam waktu sesaat dengan tujuan untuk membandingkan perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah adanya penyuluhan P4GN ini. Penyuluhan ini dilakukan kepada 831 orang di pelabuhan Trisakti Banjarmasin, yaitu kepada pekerja bongkar muat yang ada di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sekitar rata-rata dari 831 orang itu dibagi menjadi 16 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 50 orang. Sampel yang selanjutnya disebut responden pada penelitian ini adalah salah satu kelompok yang tadi sudah dibagi, yaitu sekitar 50 orang yang sedang bekerja saat itu untuk dijadikan responden. Nah, instrumen dari penelitian ini menggunakan kuesioner dan media penyuluhan.
variabel bebasnya dari penelitian ini adalah penyuluhan atau materi yang disampaikan. Kemudian variabel terikatnya adalah pengetahuan tentang program P4GN. Nah, dari data primer pada penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung berupa data pretest dan post-test tentang pengetahuan pekerja mengenai P4GN atau program P4GN. Nah, sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah pekerja bongkar muat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Teknik analisis data pada penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui efektivitas dari penyuluhan P4GN yang dilakukan sebagai upaya peningkatan pengetahuan mengenai P4GN. Kemudian untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan ini, si peneliti menggunakan pretest dan post-test, yang dimana pretest itu tes yang dilakukan sebelum adanya penyuluhan untuk mengetahui seberapa tahunya atau tingkat pengetahuan si responden terhadap nafza, dan post-test itu adalah tes yang diberikan setelah adanya penyuluhan untuk mengetahui apakah si responden ini telah mengalami peningkatan pengetahuan tentang nafzanya. Kemudian hasil dan pembahasan. Penyuluhan ini dilaksanakan di Pelabuhan Trisakti, PT Pelabuhan Indonesia 3, cabang Banjarmasin, dengan jumlah karyawan pekerja bongkar muat yang dijadikan responden ada 50 orang. Kemudian ternyata pada hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat bermakna tentang mengenai pengetahuan tentang nafza, yang dimana para responden ini mengalami peningkatan pengetahuan tentang bahaya nafza, apa itu nafza, dan tentang faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna nafza. Kemudian dari hasil tersebut menandakan artinya penyuluhan ini berhasil untuk memberikan pengetahuan yang lebih lengkap tentang nafza dengan menggunakan program P4GN. Persoalan nafza sendiri merupakan persoalan yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen masyarakat, bukan saja penanganan bagi penggunanya, melainkan juga perkembangan bisnis narkoba yang ada di Indonesia. Nah, perkembangan bisnis narkoba di Indonesia ini kan sudah semakin marak atau sudah semakin meningkat sehingga menggelisahkan pihak nasional, baik masyarakatnya maupun pemerintahnya. Narkoba sendiri seringkali disalahgunakan oleh banyak kalangan masyarakat, entah itu untuk penghasilan atau untuk kesenangan diri sendiri. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari penelitian dari jurnal ini adalah berdasarkan hasil menggunakan uji Wilcoxon dengan nilai signifikansi 0,000 atau P lebih dari 0,05, terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara sebelum penyuluhan dengan sesudah dilakukan penyuluhan. Artinya penelitian ini berhasil dengan responden mendapatkan pengetahuan baru dan mengalami peningkatan pengetahuan yang secara signifikan. Sekian presentasi saya tentang keefektivitasan program P4GN terhadap pencegahan penyalahgunaan nafza di kalangan masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.